Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan bahas mengenai pengertian praaksara dan prasejarah. Kira-kira mana penggunaan yang tepat, zaman praaksara atau zaman prasejarah. Materi mengenai pengertian zaman praaksara ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah pengertian praaksara, itu dari kata pra yang berarti sebelum, kemudian aksara yang berarti huruf atau tulisan. Sering disebut sebagai zaman nirleka. Nirleka itu tanpa, leka itu tulisan. Jadi dapat diartikan bahwa zaman praaksara adalah zaman di mana belum ditemukannya peninggalan berupa tulisan. Nah, bangsa Indonesia sendiri diperkirakan meninggalkan zaman praaksara pada abad ke-5 Masehi dengan bukti ditemukannya prasasti Yupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi masing-masing negara itu meninggalkan zaman praaksara menuju zaman sejarah itu berbeda-beda. Selanjutnya pengertian zaman prasejarah. Pra berarti sebelum, sejarah adalah sejarah. Sejarah itu kalau dikaji bahwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Istilah prasejarah ini digunakan pada tahun 1830 di Perancis untuk menggambarkan periode keberadaan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, ini digunakannya pada tahun 1830-an. Selanjutnya lebih tepat mana? Zaman praaksara atau zaman prasejarah? Nah, praaksara sendiri adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah ini untuk menggambarkan kehidupan sebelum mengenal tulisan itu dirasa kurang tepat. Pra berarti sebelum dan sejarah adalah sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah, kan nggak sinkron. Kemudian sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekalipun, walaupun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli kemudian mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Cara kita mempelajari zaman praaksara bagaimana kalau belum ditemukannya tulisan? Ya, ini dengan cara menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng, kemudian artefak, monumen, candi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilmu geologi itu mempelajari tentang proses pembentukan muka bumi. Kalau berdasarkan proses pembentukan muka bumi, zaman praaksara dibagi menjadi arkaikum, kemudian paleozoikum, mesozoikum, neozoikum. Sedangkan tadi berdasarkan artefak arkeologinya itu dibagi menjadi dua, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan zaman logam itu ada zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Selanjutnya, sedangkan ilmu biologi itu mengkaji tentang ragam hayati makhluk hidup. Jadi, dalam mempelajari zaman praaksara, ilmu sejarah membutuhkan ilmu bantu lainnya. Di sini ada arkeologi, geologi, dan biologi, serta mungkin masih banyak ilmu lainnya dalam rangka untuk membantu menceritakan kembali peristiwa pada zaman praaksara yang mana belum ditemukan tulisan. Terus kenapa kok kita harus belajar zaman praaksara? Yang pertama adalah untuk kesadaran akan asal-usul manusia. Yang kedua, belajar mengenai keberhasilan dan capaian prestasi yang terbaik dari pendahulu kita. Selain itu juga belajar dari kegagalan, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada masa lampau, serta sebagai inspirasi untuk pengembangan nalar kehidupan dan sebagai peringatan. Ini tadi materi mengenai pengertian zaman praaksara dan zaman prasejarah. Jadi kesimpulannya lebih tepat penggunaannya zaman praaksara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.